Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari ruang R003 Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar konstruktivisme. Jadi konstruktivisme ini adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan ini dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Kemudian ada behaviorisme atau aliran perilaku. Nah, ini juga merupakan salah satu perspektif dalam belajar. Hal ini adalah filosofi dalam psikologi yang berdasarkan pada proporsi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis internal atau kontrak hipotesis seperti pikiran. Behaviorisme ini beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang diamati secara publik seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi seperti pikiran dan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayar Nasuan dari Pendidikan Bahasa Inggris 2022 R003. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu teori belajar humanisme. Yang pertama adalah pengertian. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Yang kedua, yaitu bagaimana peran guru dalam teori pembelajaran humanisme ini, yaitu peran guru dalam pendidikan humanisme ini adalah bagaimana guru mampu menjadi fasilitator dalam tujuan pembelajaran untuk peserta didik itu sendiri agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah contoh teori humanisme dalam pembelajaran, yaitu guru memberikan motivasi kepada muridnya agar tertarik mengikuti pelajaran. Guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar mengerti, dan guru juga memahami karakter murid supaya mampu menyesuaikan keinginan dari murid tersebut. Yang keempat adalah teori pembelajaran humanisme. Ini memiliki tujuan yang jelas, yakni bertujuan menjadi seorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri, dan mampu juga memahami untuk meraih prestasi diri. Yang terakhir, yang kelima, yaitu manfaat teori belajar humanisme, yaitu mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan, mampu meningkatkan keinginan belajar individu sendiri. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Kognitivisme memiliki ciri-ciri seperti mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, mementingkan peranan kognitif, mementingkan kondisi waktu sekarang, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Belajar kognitif ciri khasnya terletak dalam belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang. Tokoh-tokoh perkembangan teori kognitivisme terdapat 3 orang, yaitu yang pertama, teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kejelasan. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik.
peserta didik hendaknya diberikan kesempatan untuk mencoba eksperimen yang ditunjang oleh interaksi dengan sebayanya dan dibantu oleh pertanyaan titikan dari guru. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak-anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak-anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Brunner. Berbeda dengan Piaget, Brunner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasa digunakan. Menurut Brunner, untuk mengajar sesuatu tidak usah ditunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Dengan lain perkataan, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan ajar yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Implikasi teori Brunner dalam proses pembelajaran yaitu menghadapkan anak-anak pada situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Anak-anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan modal mental yang dimilikinya. Dan dengan pengalamannya, anak-anak akan mencoba menyesuaikan atau mengkondensasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Ausubel. Ausubel mengatakan bahwa proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses ini terjadi melalui dua tahap, yaitu memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua yaitu memahami makna stimulus yang menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Yang keempat adalah selanjutnya adalah aplikasi teori kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme yaitu dalam pembelajaran, guru harus memahami bahwa siswa bukanlah orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Teori ini terdapat kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, sekaligus membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Namun kekurangannya yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan dan sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas.